Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8. Sebelumnya kelompok 8 beranggotakan yaitu 1 Muhammad Bahrul Fahmi, 2 saya Diwangkana, 3 Evita Susanti, 4 Andini Dita, dan 5 Intan Puput Puspitasari. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari awal muncul hingga saat ini. Pengertiannya yaitu, menurut KBBI Daring, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Sejauh ini telah ada 7 kali pengubahan pedoman ejaan, yaitu 1. Ejaan Van Ophuijsen, 2. Ejaan Soewanji, 3. Ejaan Pembaharuan, 4. Ejaan Melindo, 5. Ejaan LBK, yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, 6. Ejaan yang disempurnakan oleh EYD, 7. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaannya yaitu seperti yang sudah tertera di dalam PowerPoint ini. 2. Ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/BHG-A. Disebut ejaan Suwandi karena penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Untuk pembaharuan dari ejaan Suwandi ini terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan 2 huruf vokal, yaitu OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanpa apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak ditulis sama sekali. Contohnya yaitu seperti kata Jumat yang awalnya ada tanda koma atas setelah huruf M menjadi Jumat tanpa tanda atas. Terus ada rakyat dan maaf yang awalnya ada tanda koma atasnya, sekarang tidak ada tanda koma atasnya. 3. Ejaan Pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1945, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Soewandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan Eka Topo antara lain: 1. Membuat standar 1 fonem 1 huruf. 2. Diftong ai, au, dan oi dieja menjadi ai, au, dan oi. 3. Tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. 5. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan LBK dibentuk pada tahun 1967. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap, seperti ekstra,
sama dengan ekstra, kolb sama dengan kalbu, wirila sama dengan gerilya. Enam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. 7. Ejaan Bahasa atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Ejaan ini menyempurnakan EYD tentang dalam hal penambahan di diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Demikian presentasi dan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.